Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Abdullah Fuad dari kelas Perbankan Syariah 5A. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema penjelasan unsur-unsur dan fungsi pembiayaan bank syariah. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian pembiayaan bank syariah. Apa itu pembiayaan? Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau barang untuk memenuhi kebutuhan seseorang ataupun usaha yang pembayarannya itu dilakukan secara bertahap ataupun angsuran. Kalau kita lihat lebih luas, pembiayaan berarti pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu kegiatan usaha ataupun investasi yang sudah direncanakan baik dikelola sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Kalau di dalam bank syariah, pembiayaan itu sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Kalau di dalam perbankan syariah, istilah pembiayaan sendiri pun berasal dari kata trust, yang artinya percaya. Maksudnya apa? Maksudnya bank syariah sebagai sohibul mal ataupun pemilik dana memberikan kepercayaan kepada nasabah ataupun mudharib untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dana yang diberikan tidak boleh digunakan sembarangan, tapi harus dipakai secara benar, adil, dan sesuai dengan perjanjian ataupun akad yang sudah ditentukan. Serta di dalam pembiayaan itu kita harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan gitu, baik bank maupun nasabah, karena udah tertulis di dalam surah Quran, surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Maksud Allah batil ini apa? Yaitu riba, gharar, dan maisir. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali kalian melakukannya dengan cara perniagaan atas dasar suka sama suka. Nah, jadi tidak bisa kita menggunakan kenapa di sistem perbankan syariah itu riba, gharar, maisir itu tidak dipakai, karena udah ada di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi, pembiayaan bank syariah bukan hanya soal uang, tapi juga soal amanah, kejujuran, keadilan, dan keberkahan saling menolong. Lalu kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu unsur-unsur pembiayaan. Dalam pembiayaan ada beberapa unsur penting yang harus ada. Jikalau salah satu unsur ini tidak ada, maka tidak dikatakan dengan pembiayaan. Apa saja? Yang pertama itu adanya dua belah pihak. Pihak dari sohibul mal dan pihak dari mudharib, nasabah dan bank. Hubungan keduanya adalah kerjasama, bukan sekedar pinjam-meminjam, dan tujuannya saling menguntungkan serta saling tolong-menolong. Setelah adanya kedua belah pihak, adanya letak kepercayaan. Adanya kepercayaan. Bank memberikan pembiayaan karena percaya pada kemampuan dan potensi nasabah dalam mengelola dana serta menjalankan usahanya. Yang ketiga, adanya kesepakatan atau adanya akad. Pembiayaan harus disertai dengan kesepakatan yang jelas antara bank dan nasabah. Kesepakatan ini bisa berbentuk dalam akad yang tertulis, akad lisan, ataupun perjanjian resmi yang mengikat di antara kedua belah pihak. Dan yang keempat apa? Adanya penyerahan dana ataupun barang. Dalam pembiayaan, bank menyerahkan uang, barang, ataupun jasa kepada nasabah sesuai dengan akad yang udah disepakati. Dan yang kelima, adanya unsur waktu. Pembiayaan selalu berkaitan dengan waktu. Kalau seandainya pembiayaan itu tidak ada waktu, mau sampai kapan selesai kerjasamanya, kan gitu. Makanya adalah unsur waktu, diletak di dalam pembiayaan itu ada unsur waktu. Dan yang keenam, terakhir, adanya unsur resiko. Di antara unsur resiko ini ada dua. Resiko bisa terjadi pada kedua belah pihak, yaitu bisa terjadi bisa terjadi di pihak bank dan bisa terjadi di pihak nasabah. Kalau bagi bank,
Contohnya itu nasabah gagal bayar atau pasar penjualan jelek, buruk. Nah, itu yang ditanggung oleh bank. Nah, kalau bagi nasabah apa? Contohnya itu usaha tidak berjalan dengan lancar atau mengalami kerugian yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Contohnya kayak dia tertidur di saat waktu kerja. Pada saat dia tidur itu dia kecurian uang. Nah, kalau itu yang ditanggung sama nasabah. Karena itu dalam pembiayaan bank syariah, risiko harus dikelola secara adil dan jelas, transparan, sesuai dengan prinsip syariah. Lalu kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi pembiayaan bank syariah. Ada banyak fungsi pembiayaan bank syariah. Salah satunya itu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembiayaan bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan konsumtif seperti rumah, kendaraan, ataupun pendidikan, maupun kebutuhan produktif seperti modal usaha. Dan yang kedua, mendorong pertumbuhan perekonomian. Mendorong pertumbuhan perekonomian dan usaha. Dengan adanya pembiayaan ini, pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan mereka. Secara tidak langsung, hal ini ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga, menjalankan prinsip keadilan dan bagi hasil. Fungsi utama pembiayaan bank syariah adalah menerapkan prinsip keadilan di mana keuntungan dan risiko itu dibagi secara adil. Nah, di sini cuman ada di bank syariah. Kalau di bank konvensional itu enggak ada. Di bank konvensional cuman mengasihkan uang dan tinggal menerima hasil. Tidak ada menerima risiko mereka di bank konvensional. Nah, maka dengan adanya pembiayaan bank syariah tadi, diharapkan terciptanya sistem perekonomian yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak, maupun pihak bank ataupun nasabah. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kekurangan,